ada di Bandung ya, masih belum jauh-jauh, masih sekitaran Bandung karena ya cuacanya sendiri lagi kurang mendukung. Ya insya Allah nanti kita akan main jauh-jauh juga ke tempat-tempat yang dimana kita bisa ekspos anggur lebih banyak lagi dalam dunia pengangguran. Oke, sebelum lanjut ke videonya, simak dulu yang ini. Jadi kali ini saya ingin ekspos atau berbagi pengalaman dengan teman saya, ada Pak Sungkawa. Nah, beliau ini adalah salah satu pembisnis juga, tapi bukan di anggur, namun ingin terjun dalam dunia anggur dan tertarik untuk menanam anggur, guys. Sebenarnya Pak Sungkawa sudah lama ya menanam anggur. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi untuk masalah pengangguran, dan jangan kemana-mana. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan info menarik serta video bermanfaat lainnya seputar pengangguran, guys. Oke, Pak Sungkawa, ini kita akan bertanya dulu masalah anggur ya. Pertama itu masalah penanaman ya. Kenapa tertarik menanam anggur nih, Pak? Oh iya, jadi tidak sengaja. Awalnya kan istri saya yang minta ditanamin anggur gitu, tapi kan waktu itu belum tahu. Karena belum tahu, iya, jadi anggurnya di infonya cari-cari juga ternyata di tukang kembang itu kebanyakan jenis-jenis lokalan ya, seperti Isabella, Red Master, dan yang lainnya seperti Yellow Belgian. Nah, Pak Sungkawa juga awalnya memang dari istri ya Pak, untuk buahnya itu tertariknya karena punya estetika sendiri serta daya tarik ya untuk anggur. Nah, untuk pengalaman merawat anggur seperti apa Pak Sungkawa? Jadi kan sebagai pemula ya nggak tahu sama sekali. Ya terus lihat-lihat YouTube, kemudian sampai ketemu ada komunitas anggur di Bandung kan gitu. Nah, jadi sempat lihat YouTube-nya gabung juga ya. Jadi Pak Sungkawa itu awalnya lihat-lihat YouTube, kemudian penasaran sehingga ada datang juga untuk belajar menanam anggur dari awal sampai hingga bisa membuahkan ya Pak. Ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih jauhnya sambil lihat pohon anggurnya. Oke, selanjutnya Pak, kenapa tertarik sekali menanam anggur dengan lahan yang mungkin nggak besar-besar amat tapi cukuplah untuk lahan penanaman anggur. Nah, Pak Sungkawa ini nanam juga ada di atas sama di bawah. Oke, Pak Sungkawa gimana nih pendapat? Ya, karena memang yang ada hanya halaman rumah, depan dan belakang, yaitu saja yang saya tanamin. Ya lumayan sih, ada 7 pohon di depan itu, jarak 1,5 meter. Bisa ada 7 pohon di sini, cukup lah untuk menaungin ini supaya tidak terlalu panas gitu. Nah, ini kalau pas kemarau panas banget ini. Untuk pas musim panas dia panas banget. Nah, ini juga masih belum ini ya Pak, belum di pruning total, masih baru bunganya juga bunga ya? Ya ibaratnya itu bunga kecil ya, bukan bunga besar. Muncul sendiri, nggak di pruning gitu. Udah 8 bulan sih. Total 8 bulan yang di depan ya. Umurnya iya. Nah, untuk pengalaman menanam anggur, perawatannya gimana nih Om? Kita tanya. Ya sebenarnya nggak terlalu sulit, asal ngikutin prosedur saja dari para senior gitu yang sudah duluan. Jadi banyak sekali pelajaran. Jadi kita tidak perlu mengulangi kesalahan yang dulu dilakukan oleh senior kan gitu. Jadi kita yang belakangan baru tahu ilmunya, harusnya langsung benar gitu, jangan mengulangin kesalahan. Ya saya alhamdulillah karena banyak tanya ke banyak senior, ya alhamdulillah bisa mengambil yang benernya gitu. Jadi nggak melakukan kesalahan. Ya masalahnya bukan hanya kesalahan tapi juga yang lebih baik lah kan gitu. Oke, jadi Pak Sungkawa ini atau Om Sungkawa ini bukan yang ada di rumah sebagai pensiunan, tapi beliau ini masih aktif bekerja sehingga bisa bagus gini. Perawatannya gimana Om nih? Berapa minggu sekali? Seminggu sekali praktisnya. Hanya weekend karena saya kerja di Jakarta dari Senin sampai Jumat. Jadi Pak Sungkawa pulang pergi itu Jakarta Bandung hanya nyempetin waktunya untuk seminggu sekali merawat anggur. Tapi lihat guys, anggurnya nggak ada yang kena jamur dan lihat daunnya bagus-bagus. Ini menggunakan atap. Ini daunnya lebar gini ya, artinya dan hijau tua. Ini kan bagus sekali perawatan.
nggak perlu yang aneh-aneh, yang penting sih sesuai dan selalu konsisten ya Pak Sungkawa. Untuk perawatannya wajib seminggu sekali. Ya, pemupukan yang kimia seminggu sekali. Kalau yang organiknya sebulan sekali lah. Kohe kambing atau kohe walet sama POC. Nah, nanti kita rencana akan potes pucuk bareng Pak Sungkawa untuk yang siap dibuahkan, sehingga nanti tinggal menunggu hasilnya 2 minggu kemudian. Nah, nanti setelah ini kita akan bahas anggur yang lebih menarik, yaitu ada di atas rumahnya Pak Sungkawa. Ini jadi tampilan depan. Jadi kalau dilihat ini, bagi saya depan rumahnya ini sangat rimbun, berbeda dengan rumah yang lain ya yang di sini. Nah, ini dari depan itu kelihatan dia hijau sekali, tinggal nanti buahnya aja ngikutin di bawahnya. Kelihatan sangat rapi, teduh, bersih, dan nyaman. Kalau kita stay di bawah itu lebih nyaman dan lebih rimbun dan lebih sejuk aja gitu. Ya, lebih terasa kalau pas kemarau, jadi panas banget. Kalau sekarang kan ya lagi mendung, jadi nggak kelihatan. Nah, kalau kemarau pun kalau rimbun segini Om, lebih ini, nggak masalah, lebih teduh gitu, enak. Sebelumnya sudah ada anggur, waduh, nggak betah duduk di sini. Sekarang malah nggak masalah ya. Biar panas juga malah seger gitu. Nah, nanti ini kita lihat nih ke sini dulu sebelum ke atas. Ini dari Kang Tova ini. yang waktu dari saya. Padahal di indukan saya belum segede gini guys. Karena Tambulapot ini dia menggunakan grounding ya Pak? Ya, grounding. Ya, itu karena saya menyadari bahwa saya kan tidak setiap hari di sini, seminggu sekali aja. Jadi kalau grounding kan dia sudah, kalau saya lupa nyiram ya bisa cari sendiri gitu kan airnya. Nah, airnya jadi bisa tersimpan dengan bagus kalau grounding, karena akarnya bisa nembus jauh ke bawah. Ya, tidak seperti dalam planter bag atau dalam polybag. Iya, kurang pupuk juga ya dia bisa cari sendiri lah. Nah, itu keunggulannya itu. Dan ada juga yang grounding banyak nih. Jadi tidak menggunakan planter bag, langsung grounding. Ada yang pakai planter bag karet kayak gitu. Nah, ini ada buah bonusnya juga. Ya, ini keluar sendiri ini. Hussein Red. Ini tanpa dipangkas ya. Iya. Ini Hussein Red. Bentuknya seperti ini, belum memanjang, masih melonjong, mungkin bisa memanjang lagi karena belum matang. Nah, nanti ada anggur yang matang, kita akan lihat dan kita akan kupas semua koleksi Pak Sungkawa. Oke guys, jadi ini adalah tempat yang di atas. Bisa kita lihat nih, surganya para ibu-ibu kalau punya suami yang rajin akan seperti ini. Tuh, lihat. Buahnya banyak banget. Ada yang lagi matang dan masih peresin ya. Jadi ada pembuahan berkelanjutan. Ini potes pucuk langsung ya Om? Ya, bertahap aja, 2 minggu bertahap. sekali saya potesin. Jadi tiap 2 minggu ada pemotesan pucuk di tiap cabang untuk pembuahan itu. Jadi ada pembuahan yang tidak bersamaan, alias pembuahannya nanti akan bertingkat gitu guys. Oke, Om Sungkawa ini awal tanam anggur yang di atas ini udah lama kayaknya nih. Saya lihat itu batangnya udah gede karena ini medianya bukan di atas ya Om, tapi dari bawah. Nanti ada kelihatan di sana ya. Di bawah ngerambat ke atas. Jadi dari bawah itu kemungkinan berapa meter nih Om? Mungkin 4 meter. 4 meter lebih lah. Ya. Nanti kita akan lihat nih sambil ke sini, kelihatan kalau dari sini. Dari sini aja. Dari sebelah sini ya. Dari sana kayak sana. Nah, ini Lihat. Ya, itu. dari bawahnya lihat tuh. Nah, ini anggurnya yang bermat dari bawah. Ini jenis Nizina. Lihat, luar biasa tuh. Ya, ini Nizina ini punya kualitas dari ukuran beri secara keseluruhan itu lebih besar. Dan di bawahnya pun ini ada varietas lain tuh, ada Jupiter saya lihat, dan ada Sang Sekerta tuh lagi ngacir ya Om, belum udah sampai sini tuh. Belum dibuahkan, tapi dia udah sampai sini tuh. Itu daun Sang Sekerta guys. Kalau yang sebelah kirinya itu adalah Nizina. Nih yang cabang ini adalah Nizina. Ini pemupukan gimana Om pemupukannya nih? Standar aja. Yang lagi berbuah nih. Iya. Apa itu kalau pembuahan kan MKP
KNU3 putih, karate boron, terus asam humat ya. Nah, asam amino. itu adalah pupuknya, nanti selingannya tinggal pakai kohe aja. Kohe iya. Nah, lihat ada berapa dompol kalau dihitung, Om? Kurang lebih ya. 50 lebih lah. 50 dompol dalam satu pohon. Dari yang varietas Nijina semua nih. Sama yang baru kembang sih. Nah, ini kembangnya juga masih banyak. Ini kan baru kembang. Ada deh yang baru kembang. Yang terakhir saya, ini kan baru kembang nih. Yang terakhir saya ini potes pucuknya ini kan munculnya di sini. Nah, di Pasungkawa ini dia atapnya tanpa naungan. Iya. Jadi full benar-benar kena panas dan hujan. Nah, itu kelihatan. Nah, ini bekas potes pucuknya. Ini kan atap blok. Nah, ini adalah anggur yang mateng, Ya, lagi yang variation nih, ini awal-awal. Kembang, jadi paling duluan matang lah. Nah, perbedaan antara Ninel dan Nizina itu akan terletak dari ukuran size berry. Kemarin tembus berapa gram nih Om satu berry nih? Ya, mungkin saya di atas 15 lah. Nah, di atas 15 bahkan tadi Om Sungkawa liatin nembus Nizina ini dalam 25 gram ya. Ada yang hanya beberapa. Beberapa, tapi rata-rata dia segini. Ada 15 gram kali itu ya. Ya, lihat. 15 atau 17 barangkali. Ya bisa tembus 20 ini kalau dia pakai penjarangan. Ini udah penjarangan belum? Tanpa penjarangan ya. Gak sempet soalnya. Gila. Guys, ini tanpa penjarangan. Dia udah desek-desekan sebenarnya ini ya. Udah rapet. Tapi dia size-nya wow. Sudah nggak bergerak. Luar biasa ini. Nggak ada ruang lagi ya. Jadi sayang sih kalau dijarangkan mungkin lebih besar. Lebih besar lagi ya. Nah, ini sebagian ada yang diplastikin supaya tidak kena hujan langsung dan kena semprot langsung kalau kita melakukan perawatan ya Om. Ya. Berarti ini buah keberapa Om? Nah, ini pertama. Ini buah pertama nih. Artinya sejak awal lah ya. Sejak awal tanam ini adalah buah pertama. Dan lihat buah pertama bisa kayak gini. Apalagi buah kedua tuh. Ini yang masih variation. Artinya ya terus menerus kan gitu. Iya. Jadi nggak bisa dikatakan ke satu, kedua, ketiga ya terus menerus aja. Kapan kita mau berbuah ya tinggal potes aja. Mungkin sampai ini saya sudah stop lah, nggak potes lagi. Biarin yang terakhir matang dah, istirahatkan dulu gitu aja. Nah itulah pentingnya dalam pembuahan ya. Jadi jangan terus memaksa pohon supaya berbuah secara terus menerus, tapi kita harus ada waktu untuk istirahat pohon itu. Baru nanti kita akan mulai pembentukan lagi supaya bisa berbuah banyak lagi guys. Nah saya akan tanya gimana Om, udah icip-icip rasa Nizina belum? Ya udah sih, ya manis kak. Nah manis ya. Saya udah pernah post Nizina dan rasanya itu kalau masih hijau kayak gini dia belum manis, ini masih asem. Tapi kalau udah gini jangan tanya guys, ini nggak ada obat kalau udah udah merah banget. Yang merah sempurna ya. Itu manisnya wah luar biasa. Manis, nggak ada asinnya. Nah ini contohnya lihat dengan jempol ukurannya gedean, masih gede berinya ya. Oke nanti kita akan suruh Pasungkawa untuk cobain nih Om. Cobain dong biar netizen pada lihat bahwa Nizina itu bukan kaleng-kaleng nih Om. Coba lihat, ini belum kematangan, belum 80% belum ya Om, masih sekitar 70%-an dan masih bisa nunggu seminggu 2 minggu kali ya. Ya, bijinya pun masih hijau kayaknya. Coba Om kita cek. Nah, bijinya masih belum coklat tapi ada yang hijau, masih yang hijau tuh. Ada yang hijaunya sih. Nah, rasanya sebenarnya mirip Ninel, cuman dia lebih kuat di Nizina ya untuk ukuran dan rasa. Oke, tes Om, rasanya Om. Manis ya. Nah, segitu manis dan segar. Ya. Ada kebanggaan sendiri ya Om ketika kita bisa membuahkan yang dianggap orang lain anggur itu ternyata susah banget untuk dibuahkan. Ternyata sangat mudah sekali dibuahkan. Potes-potes aja lihat berinya bisa panjang gini. Ya, sebelah sini lihat. Wow, dompolannya 50 dompol lebih nih. Ya. Sini ada lagi. Ada lagi.
Itu ini sudah variation juga tuh. yang lagi variation. Di sini ada lagi. Ini lihat tandanya luar Ini biasa. bagus, panjangnya deh. Karena Nijina itu ada sayapnya, jadi tidak lurus Oh, iya aja. bener, ada sayapnya. Ada sayapnya dia. Dua. Nah, kiri kanan itu dia ada tuh. Nah, Ya, ini kan sayapnya. jadi Nah, dia sayap. tandanya bisa besar, guys. Iya. Melebihi daripada Ninel. Nah, wow, luar biasa. Jadi ini panennya bisa benar-benar kalau lagi nggak pengen bisa ditunda dulu nih. Oh, iya. Nunggu sambil yang lain mateng, yang ini udah mateng. Berapa minggu lagi Ya, setiap ini minggu mateng. bisa. Kapan Setiap aja. minggu bisa panen untuk konsumsi sendiri dulu lah sebelum untuk produksi ya Om. Ya. Nah, nih kita Mungkin pamerkan lagi 2 tandanya. minggu lagi ya. 2 minggu lagi ini udah wow. Lihat, gila guys. Udah Gila 2 ini. minggu, 3 minggu lah. Udah merah semua. Oke. Ada yang ini sampai desek-desekan gini nih guys. Gila ini, dempet rapat sekali nih. Ini sudah nggak ada ruang lagi untuk bergerak. Harusnya dikasih penjarangan supaya ini kalau pakai penjarangan gila ya lebih gede lagi. Bahkan ini ada yang ada udelnya nih. Ini jinanya unik-unik sih. Yang ada udel-udelnya nggak semua tapi ada rata-rata sebagian. Variationnya lumayan wow. Mungkin bisa lebih dipastikan bahwa ya seperti itulah validitasnya kan gitu. Nah ini kita akan pastikan lagi rasanya. Saya dikasih kesempatan untuk cicip yang lagi variationnya sebelumnya. Sebenarnya ini belum matang sempurna karena butuh 2 minggu lagi sepertinya untuk menunggu dia matang baru enak banget. Jadi kita akan coba yang paling merah. Kita coba. Satu nih karena dempet-dempetan guys. Nih, lihat. Kalian ya, ukurannya gede banget nih. 17 gram lebih ya. Iya, kayaknya ini ada nyampe lebih dari 15 gram ini. Ada ini, itu saya liatin koin. Nah, saya habis metik dari sana, kita akan bandingkan dengan koin 500 ya Om. Lihat. Gila. Gede lagi nih. Ini belum full matang lihat. Ini gede. Paling Koin 500 ketutup nih. Hilang, koin 500 hilang nih. Ketutup. Ini sebelahnya, ini yang kena dempet ini. Iya. Dia kena dempet dan masih bertahan ya, belum pecah. Dan ini satu lagi yang udah agak merah. Coba kita lihat. Set gede banget ya. Koin 100 mah apalagi nih, yang kecil ketutupan. Nah, kita akan coba cek dalamnya. Kita akan coba nih yang merah, belum terlampau merah nih jinanya, tapi udah depannya merah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Khalid kira-kira. Ini udah manis banget. Iya. Kira-kira peak berapa itu? Kira-kira ya kalau menurut lidah sih lebih dari 18 ini, lebih. Karena saya baca Om, untuk Nijina sendiri itu dia itu berixnya bisa tembus lebih dari 21, melebihi Ninel. Dan dari segi rasa nih kita. Mungkin nanti kalau pas kemarau ya, karena kan hujan terus nih. Nah, Banyak air. kalau hujan ya resikonya itu Om, bisa selain pecah berinya rasa bisa jadi kurang manis. Tapi ini cukup manis, enak, juicy dan jelly ya. Kalau Nijina itu karakternya seperti itu, jelly, tidak terlalu crunchy, ada tapi sedikit. Apa itu? Ini bijinya masih hijau guys. Manis segar ya. Kalau yang udah full merah
Itu dia manis banget. Dominan harmonisnya udah mulai sedikit ya, tapi lebih ke manisnya Om. Luar biasa Pak Sungkawa dengan koleksi dan kesibukannya bisa menyempatkan waktu untuk merawat anggur 50 dompol satu jenis ini. Apalagi masih banyak di bawah, nanti tinggal potes pucuk ya. Untuk di sesi berikutnya kita akan potes pucuk bareng Pak Sungkawa supaya bisa berbuah lebih banyak daripada ini ya Om. Ya, Luar biasa. karena batangnya lebih gede kelihatannya tuh. Batangnya lebih gede daripada yang ini ya Om, Iya. di bawah itu. Primer sekundernya. Oke, pokoknya yang belum nanam jangan lupa tanam ya, walaupun hanya satu pohon, karena itu akan bermanfaat serta menghijaukan dunia ini. Saya Tova dengan 50 dompol anggur Pak Sungkawa mengucapkan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil itu lanjut lagi nih. Kita coba lagi. Ini nagih banget nih. Nizina itu momen bikin ketagihan karena puas banget makannya, itu segar, manis, harmonis. segernya tuh. Luar biasa lah, rugi daripada tanam anggur lokal. Atau dibandingkan rasa ya, menurut saya dengan Ninel ini lebih enak. Bijinya ada 2-3, tapi enak. Tapi kadang ada yang seedless juga tuh. Ada juga yang seedless, Sedikit sih. nggak semua. Tapi ini enak banget. Ini tadi jadi contoh untuk memanfaatkan lahan yang kecil bisa maksimal dengan cara seperti ini, guys. Dan banyak bunga juga di sini. Nggak semuanya anggur. Nah, kalian bisa warna-warni. cocok sekali bagi surganya ibu-ibu, guys.